Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir semester program studi Magister Akuntansi, mata kuliah Psikologi dan Komunikasi Auditing. Dengan dosen pengampu Haji Sukawirinda, SMSI AK. Di sini saya Jaka Januar dan ada Ibu Ismarini dan Muhammad Nafal. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang simulasi kick-off meeting atas informasi keuangan dari PT Teknologi Digital Nusantara tahun buku 2025. Jadi presentasi ini menggambarkan tahapan awal sebelum proses auditing dimulai sebagaimana lazim dilakukan oleh kantor akuntan dalam satu perikatan audit laporan keuangan. Di sini eh, kami akan mengaudit atas informasi keuangan dari PT Teknologi Digital Nusantara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan kami. Jadi kami adalah KP dari KPABC dan Rekan, dan kami didirikan di Bandung pada tahun 2010. Kami memberikan jasa audit, ansuran, perpajakan, dan konsultasi. Kami memiliki afiliasi dengan jaringan akuntan publik, interaksi, dan terdaftar untuk memperoleh izin praktik dari Kementerian Republik Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah audit atas laporan keuangan. Jadi audit atas informasi keuangan dari PT Teknologi Digital Nusantara pada tahun 2025. Nah, ini kami akan melakukan perencanaan audit, eh, pengujian pengendalian, pengujian substantif, evaluasi, dan melakukan penyusunan laporan audit. Yang pertama itu perencanaan audit, di mana nanti bisa memahami bisnis, menilai risiko, dan menentukan strategi audit. Yang kedua, pengujian pengendalian. Di sini menguji desain dan efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga, pengujian substantif, yaitu untuk mengumpulkan bukti dan pengungkapan. Yang keempat adalah menilai hasil audit dan mengidentifikasi temuan. Dan terakhir, penyusunan laporan audit. Ini untuk penyusunan laporan auditor secara eh, independen. Terus ini dari tujuan audit ini bisa memberikan opini independen mengenai kewajaran laporan keuangan PT Teknologi Digital Nusantara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Berikutnya adalah definisi audit atas laporan keuangan. Adapun pengertiannya adalah proses sistematis eh, untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi keuangan suatu entitas guna menentukan tingkat kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku serta menyampaikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Nah, ini ada beberapa bagian untuk proses audit atas laporan keuangan. Yang pertama, alurnya kita penerimaan perikatan. Eh, yang kedua, yaitu perencanaan audit. Yang ketiga, pemahaman bisnis dan risiko. Yang keempat, pengujian pengenalan internal, pengujian substantif, evaluasi temuan audit, dan terakhir adalah untuk penyusunan laporan audit. Adapun ruang lingkup audit yang pertama adalah kami melakukan audit atas laporan keuangan dari PT Teknologi Digital Nusantara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang terdiri dari yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, yang C laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atau laporan keuangan. Nah, adapun ruang lingkup audit yang tidak kami
ruang lingkup audit yang tidak mencakup, yaitu yang pertama audit operasional, audit kepatuhan perpajakan secara menyeluruh, yang ketiga adalah investigasi fraud secara khusus. Adapun tujuan audit ini pertama memberikan opini independen atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan PSAK. Yang ketiga mengidentifikasi area risiko yang signifikan. Yang keempat memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengendalian internal. Ini slide berikutnya adalah tanggung jawab manajemen. Jadi manajemen itu nanti bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penerapan kebijakan aplikasi yang tepat. Yang ketiga, perencanaan dan pemeliharaan pengendalian internal. Keempat, penyediaan data dan dokumen yang diperlukan oleh auditor. Yang kelima, pencegahan dan deteksi kecurangan. Adapun metodologi audit yang digunakan yaitu penerima perikatan adalah kita mengevaluasi independensi dan penandatangan engagement letter dan manajemen letter. Yang kedua, perencanaan, pemahaman bisnis, penilaian risiko, dan penentuan materialitas. Yang ketiga, pelaksanaannya yaitu workshop proses bisnis, pengujian pengendalian, pengujian substantif. Dan terakhir adalah pelaporan, penyusunan draft laporan, diskusi dengan manajemen. Yang terakhir adalah penerbitan laporan auditor. Nah, untuk prosedur audit akan dilanjutkan oleh Pak Nova. Silakan Pak Nova. Baik, prosedur audit. Di sini ada kas dan bank, piutang usaha, persediaan, pendapatan, dan beban. Di kas dan bank ada konfirmasi bank dan rekonsiliasi bank. Lalu di piutang usaha ada konfirmasi piutang dan analisis umur piutang. Di persediaan ada stock of name dan pengujian penilaian persediaan. Lalu di pendapatan ada vouching transaksi penjualan dan cut off testing. Lalu di beban ada pengujian dokumen pendukung. Lalu ada analytical review. Next. Selanjutnya ada key issue. Key issue adalah yang pertama pertumbuhan pendapatan 35% dibanding tahun sebelumnya. Langkah kami melakukan pengujian cut-off dan pengakuan pendapatan. Lalu di key issue yang kedua ada piutang usaha meningkatkan signifikan. Langkah kami melakukan konfirmasi pihak ketiga dan analisis kolektibilitas. Lalu ada implementasi sistem ERP baru, yaitu menguji efektivitas pengendalian TI dan migrasi data. Komentar atas laporan keuangan. Di akun ada kas dan bank, piutang usaha, dan persediaan pendapatan. Di key issue-nya ada tidak ditemukan salah saji material untuk kas dan bank. Lalu ada cadangan kerugian piutang perlu ditingkatkan di piutang usaha. Lalu ada terdapat selisih stock of name yang tidak material di persediaan. Lalu yang terakhir ada pengakuan pendapatan telah sesuai PSAK di pendapatan. PSAK dan ISAK yang berlaku efektif. Yang pertama ada PSAK penyajian laporan keuangan. Lalu yang kedua ada PSAK 2 laporan arus kas. Lalu yang ketiga ada PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi. Lalu yang keempat ada PSAK 71 instrumen keuangan. Lalu ada PSAK 72 pendapatan dari kontrak dan pelanggan. Lalu ada PSAK 73 tentang sewa. Di sini ada susunan timnya. Jabatannya ada jabatan dan nama. Di partner in charge ada Dr. Andes Ahmad Hidayat AKCPA. Lalu di quality assurance partner ada Rina Sari SE AKCPA. Di manajer ada Ismarini SE MAK. Di ketua tim ada Jaka Januar Jayuniuddin SE MAK. Di senior auditor ada Muhammad Noval SE MAK. Di junior auditor ada Fajar Nugraha SE. Lalu di junior auditor selanjutnya ada Rizky Maulana SE. Jadwalnya survei pendahuluan dan perencanaan durasinya 5 hari, pekerjaan lapangan audit durasinya 15 hari, lalu ada penyusunan draft LHA durasinya 4 hari, pembahasan dengan manajemen durasinya 2 hari, penyusunan laporan final durasinya 4 hari, jadi totalnya
30 hari di kalender. Jadi hasil investigasi dan manajemen letter, yang pertama laporan hasil audit AHA atas informasi keuangan PT Teknologi Digital Nusantara untuk tahun yang berakhir 30 Desember 2025. Yang kedua, manajemen letter yang berisi penguatan pengendalian piutang, peningkatan dokumentasi transaksi, optimalisasi pengendalian akses sistem ERP, lalu penyempurnaan prosedur stock of name. Sebagai penutup, terima kasih, kami berkomitmen memberikan jasa audit yang independen, objektif, dan bernilai tambah bagi perusahaan. Baik, terima kasih. Berikutnya ini akan ada manajemen letter dari PT Teknologi Digital Nusantara, temuan dan rekomendasi perbaikan pengendalian internal pada bulan Juli 2026 oleh KAP ABC dan rekan akan dibawakan oleh Ibu Isma. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Jaka. Selamat siang, jajaran manajemen PT Teknologi Digital Nusantara. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan hari ini. Saya Ismarini dari KAP ABC dan rekan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan manajemen letter yang berisi temuan serta rekomendasi terkait perbaikan pengendalian internal sehubungan dengan proses audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Presentasi ini merupakan bagian dari laporan audit tahunan 2025. Fokus utama kita hari ini adalah evaluasi komprehensif terhadap sistem pengendalian internal yang berjalan di perusahaan saat ini. Untuk pendahuluan, sebelum kita masuk ke rincian temuan, perlu kami sampaikan bahwa penelaahan pengendalian internal ini kami lakukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang akurat. Tujuan utama audit kami bukan semata-mata untuk memberikan opini efektivitas pengendalian, melainkan memastikan angka-angka dalam laporan dapat diandalkan. Selama proses tersebut, kami mengidentifikasi beberapa kondisi krusial. Kondisi-kondisi ini kami sangat nilai sangat penting dan memerlukan perhatian serta tindak lanjut segera dari pihak manajemen untuk memitigasi resiko di masa mendatang. Next. Ringkasan eksekutif temuan audit. Berikut ini adalah gambaran besar atau ringkasan eksekutif dari temuan audit kami. Ada 4 area utama yang perlu kita perhatikan. Pertama, di area piutang usaha. Kami mencatat adanya kelemahan dalam pemantauan dan evaluasi umur piutang. Kedua, terkait pemisahan tugas, ada perangkapan fungsi yang berisiko pada bagian kas. Dan ketiga, dari sisi fisik persediaan, kami menemukan selisih kurang pada saat stock of name yang mengindikasikan perlunya pengawasan lebih ketat. Kemudian yang keempat, terkait kelengkapan dokumen valid pada transaksi pengeluaran operasional, mari kita bahas satu persatu secara lebih mendetail. Next, temuan 1. Kelemahan pengendalian piutang usaha. Masuk ke temuan pertama mengenai piutang usaha, kondisi yang kami temukan adalah terdapat 8 pelanggan dengan saldo piutang senilai 1,25 miliar yang telah menunggak lebih dari 180 hari. Masalahnya, belum ada prosedur rutin untuk memonitor hal ini dan belum ada evaluasi terkait potensi tak tertagihnya piutang tersebut sesuai PSAK 71. Jika dibiarkan, dampaknya cukup serius. Laba perusahaan bisa terlihat lebih besar dari aslinya, sementara resiko gagal bayar meningkat. Oleh karena itu, kami sangat merekomendasikan manajemen untuk segera menyusun kebijakan penelaahan umur piutang yang rutin, mulai menghitung cadangan kerugian piutang berdasarkan prinsip expected credit loss sesuai PSAK 71 serta memperketat batas kredit. Kami mengapresiasi tanggapan manajemen yang berkomitmen untuk segera mengevaluasi hal ini dalam membentuk cadangan di periode berikutnya. Next. Temuan 2 yaitu pemisahan tugas belum memadai. Temuan kedua berkaitan dengan prinsip dasar pengendalian internal, yaitu pemisahan tugas, segregation of duties. Kami menemukan bahwa staf kas saat ini
memegang kendali ganda, menerima pembayaran, mencatatnya, dan juga melakukan rekonsiliasi bank. Meskipun kami memahami keterbatasan jumlah personel, praktik ini sangat berisiko. Secara kriteria kontrol internal, fungsi mencatat, menerima aset, dan otorisasi tidak boleh ada di satu tangan karena akan sangat meningkatkan resiko fraud, kesalahan yang tidak disengaja, dan penyalahgunaan kas. Rekomendasi kami adalah segera pisahkan fungsi penerimaan dan pencatatan dan tunjuk orang lain untuk mereview rekonsiliasi bank serta terapkan approval berjenjang. Kami menyambut baik rencana manajemen untuk melakukan restrukturisasi tugas pada bulan depan. Temuan ketiga yaitu selisih persediaan stok upname. Selanjutnya pada temuan ketiga mengenai persediaan, angka yang Anda lihat di layar 185 juta adalah selisih kurang antara observasi fisik stok upname dengan catatan akuntansi kita. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan gudang saat ini belum optimal. Dokumentasi barang keluar masuk masih lemah dan stok upname jarang dilakukan. Dampaknya nilai persediaan dan HPP di laporan bisa salah sahaji. Kami menyarankan agar stok upname dilakukan minimal setiap kuartal 3 bulan ke depannya. Implementasi sistem barcode dan atau modul persediaan dalam ERP akan sangat membantu keakuratan data secara real time. Next. Temuan keempat yaitu dokumen pengeluaran tidak lengkap. Temuan keempat mengenai kelengkapan dokumen pengeluaran itu dari 40 sampel testing kami ada 6 transaksi senilai total 92 juta yang dibayarkan tanpa kelengkapan dokumen pendukung yang memadai. Kondisi ini tentu menimbulkan resiko terjadinya pengeluaran yang tidak sah atau bahkan penyalahgunaan data. Untuk mencegah hal ini terulang, kami merekomendasikan pembuatan checklist wajib. Bagian keuangan harus berani menolak pembayaran jika checklist dokumen tersebut tidak lengkap, dan supervisor harus melakukan review secara berkala. Manajemen telah menyetujui untuk menerapkan verifikasi yang lebih ketat ini. Next. Kesimpulannya, secara umum pengendalian internal PT Teknologi Digital Nusantara telah berjalan cukup baik, namun ibarat kapal yang sedang berlayar, celah-celah kecil dan yang kami temukan ini perlu segera ditambal. Tindak lanjut dari manajemen atas keempat temuan tadi sangatlah krusial untuk meningkatkan efektivitas operasional, meminimalkan risiko kecurangan, dan tentu saja menjaga kualitas dan integritas pelaporan keuangan perusahaan di masa depan. Next. Demikian pemaparan manajemen letter dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang luar biasa dari seluruh tim PT Teknologi Digital Nusantara selama proses audit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.